Naskah dokumen seperti itu dalam rentang waktu tertentu atau setelah puluhan tahun, di sinematek ini ada yang usianya 100 tahun, maka memungkinkan untuk timbulnya noda, korosi tinta, oksidasi yang menggradasi kertas, munculnya foxing atau bintik-bintik disebabkan oleh jamur dan benda lain seperti kejepit atau stapler. Program digitalisasi yang dilakukan oleh Sinematek Indonesia sebagai bagian dari pekerjaan melakukan pelestarian film bukan saja berupa alih media dari film seluloid ke dalam format digital atau dari film analog kita analog ke dalam format digital, tetapi digitalisasi ataupun menggunakan istilah digitize atau alih media sesungguhnya adalah menyimpan di dalam format digital. Juga dilakukan sinematek terhadap arsip dokumen dan data. Seperti kita tahu di sinematek tersimpan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan lembar arsip film meliputi berita-berita dari media atau yang kita sebut clipping, jumlahnya jutaan, kemudian dalam bentuk majalah-majalah atau tabloid. Selain naskah-naskah film berupa skenario baik film bioskop maupun film televisi yang jumlahnya ribuan, untuk film cerita bioskop saja sementara ini tercatat sekitar 3.500 judul skenario. Lebih banyak lagi adalah kalau kita hitung di sana ada beberapa storyboard atau storyline, bahkan sejumlah sinopsis pun kita simpan, termasuk skrip-skrip dari film televisi. Di Sinematek sebagai pusat data juga tersimpan dokumen-dokumen regulasi, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan yang berkaitan dengan film, sehingga relatif bisa menjadi bahan otentik ketika kita melacak sejarah perfilman, termasuk misalnya surat keputusan menteri tentang juri FFI misalnya, surat keputusan tentang peruntukan gedung film Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, surat menyurat antara tokoh-tokoh film juga kita simpan, termasuk dokumentasi atau arsip suara wawancara tokoh-tokoh zaman itu, wawancara tertentu misalnya dengan radio Jepang atau wawancara tokoh yang lain. Hal-hal itu menjadi khazanah arsip sinematek. Sebagian banyak masih dalam format analog. Kalau data biasanya di atas kertas, ada sejumlah skenario bahkan masih melibatkan tulisan tangan, begitu pun juga skenario dengan catatan-catatan. Nah, sudah puluhan ribu lembar sampai hari ini yang dialihkan oleh Sinematek untuk tersimpan dalam format digital, disimpan di harddisk, dan itu adalah bagian pekerjaan sehari-hari dari yang dilakukan Sinematek, terutama adalah mereka yang berada di bagian pusat data dan perpustakaan film.
Satu contoh yang telah digitalisasi adalah majalah Purnama tahun 1963 seperti yang bisa kita lihat ini. Kenapa majalah Purnama? Karena majalah ini pada masanya dominan memuat masalah-masalah film dan perfilman. Di sana muncul artikel-artikel, laporan-laporan, berita-berita mengenai perkembangan film, polemik film, pemikiran film, dan sebagainya, yang hari ini bisa menjadi sumber pengetahuan, sumber penelitian, dan memang banyak dicari oleh para peneliti. Itulah antara lain tujuan Cinematheque mendigitalisasi dokumen-dokumen ini supaya tetap bisa dimanfaatkan atau termanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan, dan tugas Cinematheque antara lain adalah memberikan pelayanan untuk itu semua. Selain kita alihkan untuk bisa disimpan secara digital, banyak dari hasil scan dokumen naskah atau clipping ini kemudian kita cetak, kita jilid menjadi apa yang kita sebut scrapbook semacam ini. Ini adalah sebuah skenario dari film berjudul Senyum di Pagi Bulan Desember. Judul di skenario adalah Senyuman di Pagi Bulan Desember. Ceritanya Wim Umboh, penulis skenario-nya Arifin Senur, sutradaranya Suman Jaya. Ratusan skenario sudah juga kita scan, juga kita scrapbook seperti ini. Nah, ini akan mempermudah bagi mereka yang membutuhkan tanpa membahayakan dari naskah asli atau naskah yang disimpan di Cinematheque. Tentu saja digitalisasi semacam ini adalah menjadi bagian dari kegiatan pelestarian warisan budaya dalam bentuk film atau yang kita sebut heritage, dan itu dilakukan sebagai konservasi dan preservasi melalui metode teknis yang sederhana, yaitu scanning, kemudian reprint, dan pengopian. Nah, ini semua dilakukan untuk tetap menjaga keaslian dari fisik dokumen tersebut, dan hasil scanning ini bisa diakses oleh masyarakat melalui pengopian yang kita scrapbook seperti ini. Naskah-naskah film dalam berbagai formatnya umumnya merupakan hasil tulisan tangan atau ketikan manual zaman dulu, cetakan di atas kertas, sebagian disertai ilustrasi, lukisan, gambar, foto, dan semacamnya. Naskah dokumen seperti itu dalam rentang waktu tertentu atau setelah puluhan tahun, di Cinematheque ini ada yang usianya 100 tahun, maka memungkinkan untuk timbulnya noda, korosi tinta, oksidasi yang menggradasi kertas, munculnya foxing atau bintik-bintik disebabkan oleh jamur dan benda lain seperti penjepit atau staples, klip. Kemudian terjadi perubahan warna kertas, tinta karena reaksi fotokimia, pengaruh cuaca, tingkat kelembapan ketika penyimpanan, atau juga termakan serangga sehingga kertas menjadi berlubang-lubang, menggelombang, kertas sobek, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah naskah dokumen itu semakin hari semakin rapuh untuk kemudian mudah hancur. Ratusan file naskah dokumen film sekarang dari hasil digitalisasi ini tersimpan dalam format digital. Yang bisa kita lihat ini adalah terbitan tahun-tahun 1950-an yang tersimpan di Cinematheque, dan di dalamnya
termuat karya-karya tokoh-tokoh film, penulis-penulis, atau ulasan-ulasan waktu itu yang ternyata hari ini menjadi sumber kepustakaan, sumber penelitian yang sangat penting untuk mengetahui riwayat atau sejarah perfilman Indonesia, bahkan juga riwayat dan sejarah tentang Indonesia dari berbagai sudutnya. Sehingga pusat pengarsipan ini selain untuk kita merawat ingatan dari masa lalu, juga kiranya berguna untuk bagaimana kita memahami hari-hari ini sebagai rangkaian dari hari kemarin, yang tentu saja dilakukan oleh para peneliti, pengamat, pemerhati, budayawan, seniman, para kreator, dan sebagainya. Itu adalah di dalam kerangka untuk menuju masa depan yang lebih baik, tentunya melalui perfilman.